ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Bercek, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua BPD dan anggota Desa Bercek, dan juga yang kami hormati Ketua RW dan RT Sedesa Bercek, dan yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Mukarramah beserta jamaah sekalian, dan tentunya wabil khusus kepada seluruh rombongan, baik ketua dan juga anggota dari rombongan Sadari Safari Dakwah Sambil Berbagi dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah Perumahan Geria Perwira Asri dan Berlian Bojanegara Karangsentul Padamara Purbalingga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat umur panjang, dan juga kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mukarramah Desa Bercek dalam rangka sadari ataupun safari dakwah dan berbagi dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan langkah kita ke majelis ini ditambah sebagai tambahan amal ibadah untuk sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan tentunya kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang dibawakan oleh beliau, dan tentunya mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, izinkan kami di sini berbicara sebagai pembawa acara dalam rangka safari dakwah dan sambil berbagi atau yang disingkat dengan sadari, yaitu berdakwah ke desa-desa sambil berbagi sembako kepada warga miskin ataupun duafa di lingkungan desa yang dikunjungi. Dalam hal ini kami akan membaca urutan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pengajian, yang kelima pemberian simbolis sembako dan barang, yang keenam sholat zuhur berjamaah, yang ketujuh pembagian sembako, dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Qura Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Sugiman. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'ashlihu baina akhawaykum. Fa'ashlihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakun asa an yakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Asa an yakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya, sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Takmir Masjid An-Nur. Mohon maaf, sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Takmir Masjid Al-Mukarramah, yaitu kami persilakan kepada Ustadz Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa safina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzidni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu wajah menghadiri kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi suatu wasilah untuk datangnya hidayah Allah dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti kita panjatkan kehadiratnya. Mudah-mudahan kita yang berusaha wa ati Allah wa ati Rasul kelak di yaumil kiamah, di yaumil akhir mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Brecek dan juga perangkatnya yang kami hormati sesepuh bini sepuh, para kiai, beliau Bapak Yai Ripangi, Bapak Haji Marjono, Bapak Kiai Suryat dan seluruhnya, juga Bapak Ustadz Farida Rahab dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, jamaah Masjid Al-Mukarramah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan dan juga waktu yang mana kehadiran tim dari Sadari, yang mana beliau ini menjadi wasilah tentunya nanti dengan ilmunya, mudah-mudahan menjadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu, dapat ilmunya dari beliau dan wabil khusus juga keberkahan dari nanti berbaginya kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan silaturahim beliau-beliau ini dari tim Sadari menjadi juga perantara kita untuk nantiasa menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan yang berkelanjutan. Dan tentunya menjadi harapan kita semuanya bahwa seorang muslim tentu sebagai seorang muslim lainnya adalah bersaudara. Dan tentunya saudara itu saling menasehati dan tentunya yang pagi hari ini juga saling berbagi. Karena dari tim Sadari sudah mempersiapkan untuk memberikan bingkisan kepada ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian yang berhak untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dari tim Sadari dan juga menjadi
pembuka pintu rizki bagi beliau-beliau ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan ya terima kasih dengan nanti tausiahnya tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya ya, dan tentunya juga menjadi menjadi wasilah ya bagi kita untuk senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita untuk senantiasa untuk taat atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwa kewajiban dalam menuntut ilmu adalah kewajiban yang paling hakiki ya. Karena salah satu ibadah, salah satu datangnya petunjuk Allah, salah satu datangnya kasih sayang Allah adalah dengan keutamaan paling utama adalah thalabul ilmi. Karena ibadah yang kita lakukan tentu harus dengan ilmu. Dan sampainya hati kita kepada Allah dengan rasa ikhlas, dengan rasa sabar, dengan rasa penuh istiqomah dalam ketaatan juga lantaran karena ilmu. Sehingga makanya ilmu itu menjadi hal yang paling hakiki. Orang yang menuntut ilmu itu termasuk fisabilillah, man kharaja fi talabul ilmi wa huwa fisabilillahi hatta yarji. Dan kebalikannya orang yang tidak mau menuntut ilmu itu menjadi salah satu orang yang cirinya akan hancur nih. Kun aliman au mutangaliman au mustamingan au muhiban wala takun khamisan fatah. Jadilah orang yang belajar, mengajarkan, mendengarkan atau mencintai. Dan jangan yang kelima, orang gelem ngajarna, orang gelem belajar, orang gelem ngrungokna, orang gelem seneng karo wong ngaji. Kowe wis tandane wong fatahlak cilaka. Tandane wong cilaka, nggih. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian pada remen ngaji, pada niatan insyaallah ikhlas untuk thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan inilah menjadi wasilah kita untuk fisabilillah termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan juga menjadi orang yang terbaik di muka bumi. Khairukum man ta'allama Qur'an fa'al lama, sebaik-baiknya orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan sedikit ini mudah-mudahan menjadi semangat kita semuanya untuk nanti mendengarkan tausiah dari tim Sadari yang nanti akan disampaikan. Monggo kita simak dan insya Allah dengan serius kita simak nantinya akan mendapatkan hidayah Allah dan tentunya nanti paling akhir akan mendapatkan bingkisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari tim Sadari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Bercok, Kecamatan Kalikundang, beserta perangkat RT RW, yang kami hormati Ketua BPD beserta lembaga lain, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mukarramah Desa Bercok, para sesepuh, bini sepuh, dan tidak lupa para penerima manfaat yang ada di Desa Bercok ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita. Sehingga alhamdulillah pagi hari ini kami beserta rombongan dari DKM Al-Istiqomah GPA Berlian Bojonegara Karangsentul bisa silaturahmi di Desa Bercok ini di Masjid Al-Mukarramah. Sebelumnya pangapunten, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengenal saya karena belum ya. Berarti butuh kenalan, Bu. Ya, kenapa kami pilih Desa Bercok? Salah satunya karena
kebetulan saya aslinya Sempor begitu. Nah, berarti ada yang udah ingat ini. Iya, mungkin Bapak Ibu dulu sering membeli minyak tanah di tempat saya. Sudah mulai ingat, Bu? Ya, ya. Nah, ini juga pesan dari ibu saya. Kalau ada salah pada warga desa Berjak, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami sekarang tinggal di Bojonegara. Kenapa dikatakan Bojonegara, Bojonegara Karangsentul? Karena wilayahnya memang 3 desa. Bojonegara, Karangsentul, Gemuruh. Satu perumahan itu. Kebetulan yang DKM Masjid Al Istiqomah 2 desa. Bojonegara, Karangsentul. Tapi kebanyakan dari Bojonegara, itu wilayahnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mampir ke sana di DKM. Ya. Program-programnya antara lain adalah ini, namanya Sadari. Safari dakwah sambil berbagi. Ya, konsep yang kami berikan, selama ini kami setiap Ramadan, ya biasanya di pekan-pekan di Ahad, dari Ahad itu keliling desa, kemudian sambil dakwah memberikan ilmu lah begitu. Ya. Jadi insya Allah ibu-ibu ikhlas nggih datang mriki. Nah, alhamdulillah. Jadi termasuk taman-taman surga. Ya, barang siapa yang menaiki taman-taman surga, insya Allah dimudahkan jalan menuju surga. Amin ya robbal alamin. Kemudian ini desa yang ke-11 yang kami kunjungi ini. Dari ujung sana, utara, timur, selatan, barat sudah kami kunjungi. Insya Allah kami akan terus memberikan dakwah sambil berbagi semampu kami begitu. Ya. Kemudian kami sampaikan pula bahwa saat ini kami live streaming, Bu, Bapak. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Jadi saya sudah nge-share ke Ketua Takmir, tapi Ketua Takmirnya benar merespon kata saya, harus menang mawon. Mungkin di-share Pak, nanti bisa lihat di YouTube Lentera Istiqomah. Jadi kami punya channel dakwah. Silakan Bapak Ibu bisa buka di YouTube, bisa subscribe ya. Dan ini live streaming, bisa dilihat di seluruh dunia kalau memang membuka live Lentera Istiqomah gitu ya. Nah, nanti akan diberikan materi pengajian oleh Ustadz Nasir. Dari materi yang disampaikan, nanti Bapak Ibu menyimak, kemudian nanti dari materi tersebut ada pertanyaan-pertanyaan. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan kasih door prize begitu. Ya, kami sudah siapkan door prize-nya ya. Jadi mudah-mudahan nanti saling berebut begitu ya. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf ya kalau waktu kami mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang seharusnya lagi bikin kupat gitu ya. Tapi hadir di Masjid Al Mukarramah ini. Begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Bercak kepada beliau Ibu Siti Rahmaningsi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu rasuluh. Para sepuh, pinsepuh ingkang kawula hormati, ugi kawula bekteni, wabil khusus yang terhormat dari BKM Masjid Al Istiqomah, Perumahan Gria Perwira Asri dan Berlian Bojonegara Karangsentul Padamara. Tadi sudah sampaikan alamatnya. Yang juga kami hormati
beberapa lembaga yang pada pagi siang hari ini hadir. Alhamdulillah, ada BPD, Ketua BPD, dan lain sebagainya. Juga yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian yang kami banggakan. Teriring doa dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat karunia yang diberikan pada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi siang hari ini tentunya kita masih diberi suatu kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat. Sami sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Nikmat sempat, nikmat iman lan Islam, sehingga kita bisa bermuwajahah, bersilaturahmi di Masjid Al-Mukarramah Desa Becek dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang selalu menanti-nanti syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Yang pertama dan yang paling utama, kami mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang dari pengurus BKM Masjid Al Istiqomah dari perumahan Berlian, yang manakala telah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa bersilaturahmi dengan warga masyarakat Desa Becek. Mudah-mudahan langkah beliau akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi siang hari ini tadi sudah disampaikan, dari salah satunya adalah takmir masjid dari Masjid Al Istiqomah tadi, bahwa pagi siang hari ini adalah kegiatan safari, dakwah. Dalam kegiatan ini tidak hanya baru kali ini tadi sampaikan, alhamdulillah sudah mencapai 11 kegiatan kurang lebihnya ini. Jadi nanti khususnya seluruh Kabupaten Purbalingga ini nanti akan ada kegiatan-kegiatan dirawui dari BKM ini. Mudah-mudahan dari kepengurusan BKM Masjid Al Istiqomah yang mempunyai rencana, mempunyai etikat baik untuk bisa memberikan dakwah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan tetap diberi kesemangatan, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kemudahan, dan juga tetap diberi rezeki. Seperti itu nggih, amin. Nih. Untuk selanjutnya kami selaku pemerintah desa secara pribadi ini merasa bersyukur dan terima kasih sekali. Begitu kemarin saya itu dikasih undangan dari Ketua BKM Desa Becek bahwa Becek itu akan ada kerawan dari tim dakwah dari Bojonegoro. Saya alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi diembeli dengan adanya nanti berbagi di bulan suci Ramadan. Kan seperti itu nggih? Jadi saya memang langsung terima kasih sekali, dan kami juga mudah-mudahan untuk kegiatan dakwah safari ini mudah-mudahan tetap berjalan untuk selamanya, karena di sini nanti akan ada istilah ilmu-ilmu yang mungkin akan diberikan kepada jamaah pengajian di seluruh warga masyarakat Purbalingga. Tapi wabil khusus pada hari ini adalah warga masyarakat Desa Becek. Mudah-mudahan nanti monggo kita bareng-bareng mencermati apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Maulidin Nasir, yang manakala nanti akan memberikan dakwah. Monggo nanti kita cermati bareng-bareng, yang baik kita lakukan, kita laksanakan. Saya yakin dan percaya semuanya ini akan baik semua. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Ini jangan sambil ngantuk nggih. Ini adalah momen yang sangat bagus
ini di bulan suci Ramadan. Tapi saya lihat tadi ada sing wis angobain, anak sing wis ngantuk. Mudah-mudahan nanti dalam pengajian itu tidak ada yang mengantuk. Apalagi nanti ada door prize, Bu, nggih. Jadi nanti dicermati, mbok nanti apa yang disampaikan ada salah satu pertanyaan panjenengan bisa menjawab. Kan nanti nggih, mung angger ngantuk karo angobain embuh miki isine apa dengan pertanyaan orang ngerti. Kan ngaten nggih, ini adalah bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang banyak rezekinya. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali atas kerawannya dari majelis Masjid Al Istiqomah yang manakala pada siang hari ini telah bisa hadir di tengah-tengah kami warga masyarakat Desa Becak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulidin Nasir. Kepada Ustadz Maulid Nasir kami persilakan untuk naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa untuk yang pertama kalinya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal kita hingga hari akhir nanti. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kita akan masuk pada momen Idul Fitri. Betul nggih? Dan Idul Fitri biasanya identik dengan kegiatan silaturahim, saling berkunjung. Nggih? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sampai berwisata. Betul apa boten? Nah, di Idul Fitri nanti, kira-kira Bapak Ibu sekalian mau berkunjung kemana? Atau mau berwisata kemana? Semua saudara, di mana Bu rumahnya, Bu? Recek juga, alhamdulillah. Yang agak kota-kota mana? Ada? Di kota ada, baik. Ya katakanlah di Purbalingga kota. Antara perjalanan dari sini ke Purbalingga kota
dalam rangka kita bersilaturahim. Kira-kira bekal yang perlu kita persiapkan itu apa? Sehat, Masya Allah, betul. Kalau nggak sehat, nggak bisa berangkat. Betul. Kenapa melih? Duit, pinten? Berapa? 100 cukup? 200 ribu cukup? Cukup lah, 200 ribu lah. Baik, kesehatan tadi bekalnya. Kemudian uang. Lalu apa lagi? Kendaraan. Oke. Terus apa beli? Mungkin jajan, oke. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kalau misalnya ternyata ada saudara kita yang di Jakarta, lalu kita ingin bersilaturahim. Pertanyaannya, bekalnya sama apa enggak? Antara kita ke Purbalingga sama kita ke Jakarta? Beda. Uangnya berapa nominalnya? Banyaknya seberapa? Berjuta-juta. Mungkin 1 juta, mungkin 2 juta. Kenapa? Karena jauh, nggih. Bekalnya harus banyak. Dan di sana nggak mungkin hanya 1 jam sampai langsung pulang, nggak mungkin. Nah, dari sana kita memahami bahwa semakin jauh perjalanan, semakin banyak pula bekal yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul bekal perjalanan panjang. Kenapa? Bekal perjalanan panjang. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kalau kita ke Jakarta tadi saja, kita harus mempersiapkan berbagai macam bekal. Apalagi ketika kita mau menuju akhirat. Yang mana perjalanan menuju akhirat itu sangat-sangat panjang. Kenapa? Sangat-sangat panjang. Oleh karena itu, Allah SWT berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ya, kita hidup di dunia ini adalah masa di mana kita mengumpulkan bekal. Masa apa? Mengumpulkan bekal. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sedikitnya ada 3 bekal yang harus kita bawa menuju ke akhirat kelak. Di akhirat itu nanti kita akan melewati banyak peristiwa. Dimulai dari kematian. Kemudian nanti masuk ke alam kubur, alam barzakh. Lalu kemudian nanti ada kebangkitan, hari kebangkitan. Seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dibangkitkan oleh Allah. Mereka kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu keputusan dari Allah Ta'ala. Kemudian mereka juga nanti akan melewati peristiwa namanya mizan. Kenapa? Mizan itu timbangan amal. Dan sebelumnya didahului hisab, perhitungan amal. Sampai kemudian mereka sirat, lalu akhirnya pada surga atau neraka. Panjang nabuatan. Panjang banget. Panjang banget melebihi bekal kita ke Jakarta tadi. Jauh, nggak ada apa-apanya. Maka kita bekalnya itu harus banyak. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ada 3 bekal seorang muslim untuk menuju ke akhirat sana. Bekal yang pertama adalah akidah yang benar. Napa? Akidah yang benar. Akidah niku napa, Bapak sekalian? Keyakinan, leres. Keyakinan kita akan Allah SWT. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Kita meyakini bahwasanya Allah SWT adalah pencipta langit dan bumi. Kita juga. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah yang memberikan kesembuhan ketika kita sakit. Betul obatan? Laras obatan? Bukan obat. Halo? Yang menyembuhkan kita dari penyakit
obat napa Allah sing bener. Terus kenapa berobat? Masya Allah, perantara. Ibaratnya tombol lampu, mana tombol lampu? Saklar ini nih. Ya. Minum obat itu seperti kita menekan tombol. Adapun nanti nyala atau tidaknya tergantung mati listrik apa? Enggak. Kalau mati listrik ya nggak bisa nyala. Begitu juga ketika kita berobat, kalau Allah nggak menghendaki sembuh, nggak bakalan sembuh. Tapi Allah menghendaki sembuh, tanpa berobat pun bisa sembuh biidznallahi azza wa jalla. Maka itulah akidah, keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah yang maha menyembuhkan. Contoh lain misalnya dalam hal rizki. Siapa yang memberi kita rizki, Bapak sekalian? Allah atau bos? Sing benar. Serius niki saya setuju. Gimana Allah menurunkan rezekinya? Bagaimana Allah memberikan duitnya? Tebluk jatuh di hadapan kita? Lewat usaha, lewat bos, lewat apa lagi? Misalnya berdagang, lewat pelanggan kita. Semuanya itu adalah perantara. Kalau Allah berkehendak untuk menahan rezekinya, nggak akan mungkin itu bos ngasih rezeki ke kita. Maka kejadian terhadap saudara kita yang keperet dipecat dari salah satu pekerjaan, itu menunjukkan, tahu nggih beritanya nggih? Itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT mampu memberikan rezeki, mengucurkan rezeki, juga mampu untuk menahan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu adalah akidah, keyakinan kita bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Adapun itu tadi semuanya adalah perantara. Ibaratnya air yang mengalir sampai dengan rumah kita, melewati pipa paralon. Air itu bisa mengalir lewat paralon. Tapi coba kalau di pusatnya di PDAM dimatikan, bisa ngalir mboten? Mboten. Rizki itu bisa turun, tapi kalau Allah berkehendak untuk ditahan, nggak bisa. Maka begitu juga dengan kita, ya. Usaha yang kita lakukan itu harus, tapi jangan gantungkan usaha, tapi jangan gantungkan kepada usaha tersebut, pekerjaan tersebut, bos, pelanggan, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah adalah pencipta segala sesuatu, Dia maha melihara atas segala sesuatu. Juga firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Allah yang menjamin rizki kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Sehingga kalau kita pergi ke suatu tempat, lalu saat itu mungkin duitnya nggak ada, lagi kosong, lagi bokek, kemudian kita nggak pede, hati-hati, ketauhidan kita, akidah kita bisa tercederai, ya. Jadi nggak berani kemana-mana, udahlah, punya uang misal, bisa menodai akidah kita. Atau misalnya tadi berobat, yang paling mudah gambarannya adalah berobat. Misal, saya itu nggak mungkin sembuh kecuali berobatnya sama dokter Anu. Onten obatan singkat niku, onten. Itu menciderai akidah kita. Boten parang, boten angsat. Nggak boleh seperti itu. Kita meyakini bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki, yang maha mengatur, yang menyembuhkan kita, mutlak. Nah, baik. Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah. Maka itulah yang seharusnya menjadi pegangan kita sebagai seorang muslim, dan itu adalah bekal yang pertama. Napa tadi? Akidah yang benar. Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah.
Kita lanjut ke bekal yang kedua. Apa tadi? Apa belum disampaikan tadi ya? Belum. Baik, saya sampaikan dulu. Barangkali nanti ternyata waktunya gak cukup, paling tidak sudah dapat 3 poin. Yang pertama adalah akidah benar. Lalu ibadah yang benar. Dan yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Baik, yang kedua adalah ibadah yang benar. Setelah kita memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, maka bekal berikutnya yang harus kita siapkan adalah ibadah yang benar. Sebab akidah yang benar melahirkan ibadah yang benar. Jadi kalau kita akidahnya sudah benar, sudah lurus, insya Allah ibadah kita juga akan benar. Namun yang perlu kita pahami bahwa tidak semua ibadah yang dilakukan seorang hamba otomatis diterima oleh Allah. Sebab ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi belum tentu amal itu diterima oleh Allah SWT. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan ibadah itu bernilai di sisi Allah Ta'ala? Kira-kira apa? Beramal. Supaya diganjar oleh Allah, supaya diterima oleh Allah, itu apa? Masya Allah, betul. Masya Allah, di sini sudah pada ngaji semua ya. Masya Allah. Masya Allah. Betul. Jadi, syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba ada 2. Ada berapa? 2. Syarat diterimanya amal seorang hamba adalah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas niku napa? Ikhlas niku kita beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan yang keliru di sebagian masyarakat adalah ikhlas ya, misal kita sedekah, terus udah kita nggak mengharapkan apa-apa. Itu pemahaman yang keliru. Yang benar bagaimana? Kita bersedekah, mengharapkan, tapi mengharapkannya kepada Allah SWT. Kita bersedekah karena kita ingin mendapatkan pahala Allah. Kita bersedekah karena kita ingin meraih surganya Allah. Kita bersedekah karena tidak ingin masuk kepada nerakanya Allah. Itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, kita perbaiki niat kita. Ketika kita sholat, tujuannya untuk apa? Ketika kita berpuasa, bukan karena rikuh dengan tetangga kita, bukan. Tapi karena memang ini adalah kewajiban Allah. Tapi karena ini memang cara untuk kita meraih surganya Allah. Tapi karena takut kita kepada Allah Ta'ala, itu. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah apa tadi? Sesuai mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan itu tertolak. Artinya ibadah semangat saja tidak cukup, melainkan harus ada tuntunannya. Misal nih, di bulan Ramadan, kita kan biasa sholat tarawih 11 rakaat. Kita kan biasa sholat tarawih 23 rakaat. Masa sholat subuh cuma 2 rakaat? Tambahinlah 6 rakaat. Parang apa boten? Enggak boleh. Karena itu tidak ada tuntunannya Rasulullah SAW. Maka beribadah ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan, amalnya tidak diterima. Sebaliknya, caranya benar, ya, tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, perkara ikhlas dan ittiba ini sangat penting.
untuk supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kisah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang populer, di mana sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah mereka yang mati syahid. Sinten? Mati syahid. Jadi orang yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah mereka yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Kemudian Rasul melanjutkan, mereka juga yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Lalu yang ketiga adalah mereka yang memiliki harta banyak dan mensedekahkannya. Akan tetapi semua amalan mereka tertolak. Kenapa? Tertolak. Karena apa kira-kira? Karena tidak ikhlas. Didatangkan orang yang mati syahid, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan wahai Allah? Saya berperang di jalanmu untuk membela agamamu. Kata Allah, "Kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Engkau berjihad supaya disebut sebagai orang kuat kan? Supaya disebut sebagai pahlawan kan?" Maka orang tersebut diseret mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang kedua yang menuntut ilmu, mengamalkannya, ditanya, "Madza fa'alta?" Ya Allah, saya menuntut ilmu, lalu saya mengajarkannya untuk mengagungkanmu. Lagi-lagi kata Allah adalah, "Kadzabta, engkau berdusta, engkau belajar ilmu agama, engkau menyebarkannya adalah supaya disebut sebagai orang yang alim, orang yang soleh, orang qori." Maka orang kedua ini yang berilmu tadi diseret mukanya, dimasukkan juga ke dalam neraka. Yang ketiga pun sama, orang yang dermawan, orang yang memiliki kelebihan harta. Ditanya juga, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan wahai Allah? Saya adalah orang yang menerima karuniamu banyak dan saya sedekahkan di jalanmu. Lagi-lagi kata Allah, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau sedekah supaya engkau disebut sebagai orang dermawan." Maka dia pun akhirnya diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang pertama dihisab bukan orang biasa, tapi ternyata orang-orang yang luar biasa tadi. Orang yang jihad, lalu orang yang alim, lalu orang yang dermawan. Namun tetap tidak selamat. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Maka dari sini kita belajar, bukan banyak amal yang menyelamatkan kita, tetapi benarnya amal tersebut di sisi Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita masuk pada bekal yang ketiga. Kita ulangi dulu. Bekal pertama apa tadi? Akidah yang benar. Yang kedua, ibadah yang benar. Untuk sesi kuis nanti ya, terakhir ya, di akhir ya. Baik. Yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Kenapa? Akhlak yang mulia. Setelah kita belajar akidah yang benar, lalu ibadah yang benar, maka bekal yang ketiga yang sangat penting untuk perjalanan menuju akhirat adalah akhlak yang mulia. Sebab seorang muslim tidak hanya dituntut untuk baik hubungannya dengan Allah, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablu minallah dan hablu minan nas. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad SAW diutus. Beliau SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus, kata Nabi SAW, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, Islam bukan hanya mengajarkan kita sholat. Islam tidak hanya mengajarkan tentang kita bagaimana puasa, beribadah lainnya, tetapi juga mengajarkan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW juga memberi gambaran kepada kita bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah kaum muslimin yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita
termasuk orang yang menjaga lisan apa boten? Halo? Kok diam? Ini diamnya iya? Apa diamnya? Ora? Apa tawadhu? Seorang muslim adalah yang kaum muslim selamat dari gangguan lisan dan tangan, alias dia itu nggak mau gangguin tetangganya, nggak mau gangguin saudaranya dengan lisan dan tangannya. Oh berarti kaki boleh, ya wis dijek. Nggak boleh juga, maksudnya adalah perbuatannya, dari lisan maupun anggota perbuatan. Contoh perbuatan mengganggu tetangga, mengganggu saudara dengan lisan apa? Halo? Menyindir. Ya misalnya ada teman kita yang posturnya agak besar. Lalu dipanggil, ndut misalnya. Itu tidak boleh. Namanya apa itu? Menghina, membuli. Terus kalau misalnya kita menghina, menyebut dia gendut, tapi nggak ada orangnya gimana? Itu menggibah. Boleh apa enggak? Milih ghibah apa menghina? Enggak dua-duanya enggak. Waduh, sudah mulai ngantuk kayaknya. Ghibah, menghina sama-sama perbuatan dosa. Perbuatan zalim dari perbuatan lisan. Fisik contohnya apa? Nyupit, mukul. Kalau anak-anak berarti nggak ada anak-anak laki-laki, biasanya lempar-lemparan peci, diambil, wong sendalnya di umpatna, nggak boleh. Atau nih, bentar lagi nih, nabuh petasan. Ayo, yang masih suka nabuh petasan, itu mengganggu ketenangan saudara kita, nama boten? Mengganggu apa? Bikin rame, seru. Lah seru loh. Kira-kira banyak yang seneng apa banyak yang nggak seneng? Banyak seneng. Waduh, gimana ini? Itu mengganggu. Hanya kadang terbawa suasana, jadi akhirnya maklum. Tapi sebetulnya itu mengganggu. Tidak semua orang itu suka dengan suara tersebut, apalagi orang yang kena penyakit jantung. Kalau mati gimana? Dar! Tiba-tiba langsung mati. Coba kira-kira kalau nanti ternyata yang nabuh itu mati juga, ditanya sama Allah, kira-kira dia masuk kategori berbuat zalim apa enggak? Kira-kira dia itu menjadi penyebab kematian tetangganya enggak tadi yang sakit jantung? Iya, jelas. Maka jamaah sekalian semua dirahmati Allah, seorang muslim adalah muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangan. Kita berusaha betul untuk menjaga lisan kita. Kalau sekarang mungkin lekat dengan gadget, ya, komentar, mungkin status yang menyindir, kita jauhi. Kita jauhi. Baik, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kenapa kok akhlak menjadi penting, menjadi bekal kita untuk menuju akhirat? Rasul SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizan al-mu'minu yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Artinya, perangai yang baik, tutur kata yang lembut, sopan santun, itu memiliki kadar berat tersendiri di hari kiamat kelak. Apa? Kadar berat sendiri di hari kiamat kelak. Baik, contoh akhlak yang baik seperti apa, wis? Bertutur kata yang baik, lembut, nggak boleh kasar, ya. Misal seorang suami kepada istri, istri kepada
suami, orang tua kepada anak, kepada seorang murid kepada guru, dan seterusnya. Nggak boleh meninggikan suara. Kemudian akhlak yang baik juga sabar menghadapi anak-anaknya. Sebab Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pada hartamu dan pada anak-anakmu ada ujian. Nah, termasuk ujian adalah sabar menghadapi anak-anak. Kulo lan panjenengan sudah sabar belum menghadapi anak-anak? Dereng? Nah, berarti mulai saat ini kita harus sabar. Sebagai bentuk akhlak mulia kita, sebagai bekal kita untuk menuju akhirat kelak. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dan perlu kita ingat, akhlak ini bukan perkara yang ringan. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan yang sangat keras tentang hal ini. Suatu ketika, ada sahabat yang bercerita kepada Nabi, wahai Nabi, ada seorang wanita yang rajin ibadah. Dia rajin sholat malam, rajin berpuasa, rajin sedekah, tetapi wanita tersebut sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Padahal dia ibadah yang bagus. Karena ibadah yang bagus tidak diiringi dengan akhlak yang bagus, maka dia akhirnya di neraka. Selanjutnya, sahabat Nabi bertanya, wahai Rasul, ini ada perempuan, ada wanita yang ibadahnya itu tidak sebagus orang yang pertama tadi, tapi dia nggak pernah menyakiti tetangganya. Kata Rasul, hiya fil jannah, dia di surga. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan diiringi dengan akhlak yang mulia. Bayangkan, orang untuk sholat malam itu berat, napa susah? Berat dan susah. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Kadang sudah dipasang alarm. Ingat apa? Alarm pertama jam 1 dinyalain. Begitu nyala, dimatikan. Tidak bangun. Alarm kedua jam 2. Begitu nyala, dimatikan lagi. Alarm ketiga jam 3. Begitu nyala, dimatikan. Akhirnya sampai subuh bablas orang sholat tahajud. Bahkan subuhnya pun mungkin lewat. Sholat duha namanya. Itu berat. Tetapi justru perempuan tadi malah terancam masuk neraka. Karena apa? Karena akhlaknya yang buruk. Maka jamaah sekalian semoga dirahmati Allah. Betul, kita semangat dalam beribadah. Kita sholatnya bagus, rajin, niatnya sudah ikhlas tadi, sudah sesuai tuntunan Nabi. 5 waktu pokoknya full lah, nggak dikurangin, tambah sunnah-sunnahnya. Tapi jangan lupa akhlak kita kepada saudara kita, akhlak kita kepada tetangga kita, apalagi terhadap orang tua, bagaimana? Maka dari hadis ini kita belajar satu hal penting. Islam bukan hanya hubungannya dengan Allah, tetapi juga hubungannya dengan manusia. Jangan sampai kita rajin salat, tetapi lisan kita masih suka melukai orang lain. Jangan sampai kita rajin puasa, tetapi akhlak kita masih suka menyakiti tetangga. Sebab dalam perjalanan menuju akhirat nanti, bukan hanya ibadah yang ditimbang, tetapi akhlak kita kepada sesama manusia. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah, di perjalanan yang tidak pendek ini, bukan sekedar kita dari mana? Dari Purbalingga, dari sini ke
Purbalingga atau dari Purbalingga ke Jakarta, tetapi perjalanan panjang menuju akhirat, maka ini adalah perjalanan yang pasti akan kita tempuh cepat maupun lambat. Maka pada hari ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita diingatkan tentang betapa menyiapkan bekal itu sangat penting. Bukan sekedar bekal harta, bukan bekal jabatan, tetapi apa tadi? Bekal akidah yang benar. Yang kedua, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita sibuk menyiapkan bekal untuk perjalanan dunia yang hanya beberapa hari saja, namun kita lalai menyiapkan bekal untuk perjalanan akhirat yang tidak ada akhirnya. Maka mulai hari ini perbaiki keyakinan kita, perbaiki akidah kita, luruskan niat dalam kita beribadah, dan indahkanlah akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bisa jadi perjalanan itu lebih dekat dari yang kita kira, dan bekal itulah yang akan menentukan apakah kita selamat atau menyesal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang siap dalam perjalanan ini dan dimudahkan menuju akhir yang terbaik, yaitu surganya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya? Kuis atau pertanyaan mungkin dari jemaah? Boleh, boleh. Silakan, barangkali ada beberapa hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan, nanti setelah itu kuis, insyaallah. Alhamdulillah. Jika paham berarti masuk ke kuis. Oh, nggih, monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa? Ciri-ciri orang yang masuk surga. Untuk saat ini tidak saya sebutkan, akan tetapi orang yang masuk surga jelas dialah orang yang bertakwa. Apa tadi? Orang yang masuk surga jelas dia adalah orang yang bertakwa dan atas rahmat dari Allah SWT. Kita masuk surga itu bukan mutlak karena ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, bukan. Tapi karena pertolongan Allah. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan pahala yang Allah berikan. Contoh gini misalnya. Air mineral misal, harganya berapa? 3.000. Itu setara nggih. Saya beli uang 3.000, ya saya kasih uang 3.000, lalu dikasih aqua yang berapa? Tanggung ya, kemasan 500 atau 600 mili. Tapi Allah lebih dari itu. Ibaratnya saya kasih 3.000, dikasih galon yang besar. Paham berapa betul? Alias gak sebanding. Maka kita masuk surga yang pertama adalah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lagi pula raga yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Maka yang pertama kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Kedua adalah karena takwa. Usaha yang kita lakukan. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah
dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan setelahnya, ayat setelahnya adalah penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama adalah mereka yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Apa? Kondisi lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Orang yang mampu menahan emosi. Ciri yang kedua, kata Allah di dalam Al-Qur'an, adalah orang yang mampu menahan amarah ketika emosi. Sebetulnya bisa dia luapkan, tapi dia lebih untuk menahannya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Sekalipun jelas dia yang bersalah. Misal, ada orang datang menghina kita, menjelek-jelekan kita di belakang kita, tapi kita memilih untuk memaafkan, maka dia masuk kategori orang yang bertakwa tadi. Masuk kategori ciri orang bertakwa tadi. Yang ketiga, ulangi. Yang pertama tadi, berinfak, lapang maupun sempit, lalu menahan amarah, lalu memaafkan. Yang keempat, maaf, beristighfar. Bentar, saya urutkan ya. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna maaf. Ya, lanjutan ayatnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Ketika seseorang itu beristighfar, memohon ampun pasca atau setelah melakukan perbuatan dosa. Jadi misalnya kita nih tidak sengaja atau terpeleset melakukan kesalahan, melakukan dosa yang sama, lantas kita beristighfar, maka kita termasuk orang yang bertakwa tadi. Ngatan nggih? Sehingga kalau tadi ditanyakan ciri-ciri orang yang masuk surga seperti apa, itu banyak sekali penjelasannya. Apakah yang dimaksud misal di akhir hayatnya, misalkan pas mau wafatnya, ciri-cirinya seperti apa, atau dan lain sebagainya. Karena pertanyaannya itu masih global, masih umum. Maka paling tidak jawaban kami adalah, pertama, seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Kedua, dengan usaha kita, dengan bertakwa, dengan ciri-ciri yang tadi kami sebutkan. Allah Ta'ala miswab. Begitu. Ada lagi? Atau mungkin kurang puas ya? Monggo. Jatuh. Mungkin yang lainnya, monggo, boleh. Ibu-ibu. Gimana? Udah jelas, alhamdulillah. Berarti kita kuis, ya. Kuis, ya. Baik. Dari saya sudah salam belum ya tadi ya? Belum. Baik. Dari kami, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan bersama tausiah dari Ustadz Mafsir. Mudah-mudahan sakit nyimak ya. Insya Allah ya. Ini sesi krusial ini. Sesi penting kan ya. Mengingat kembali apa yang beliau sampaikan, hanya sekedar mengingat kembali ingatan Bapak Ibu. Nanti akan kami ajukan beberapa pertanyaan. Monggo yang bisa menjawab mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Setelah mengangkat tangan diizinkan oleh tim dari tim Lentera, nanti Bapak Ibu
langsung diberi kesempatan untuk menjawab. Dan insya Allah nanti ada beberapa bingkisan. Tapi jangan dilihat bingkisannya yang nopo ngoten nggih. Ini adalah wujud tali asih saja. Terima kasih gitu ya. Karena ada semacam perhatian gitu ya. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama, tadi kita sudah mendengarkan tausiah beliau. Menurut Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini dalam rangka nopo. Tapi ngacung rumin. Rasulullah diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk apa? Monggo ngacung. Sinten? Oh Bapak, oke, monggo Pak. Menyempurnakan akhlak, betul. Monggo majeng ngajeng. Monggo Pak. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Siap-siap nggih. Niki sing belum nyontek rimin mboten apa niki. Tingali rimin catatane nggih. Nah, pertanyaan kedua, Islam itu hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja atau dengan manusia? Nah, ini gampil kan nika. Ibu ingkang caket pintu. Ya, ya betul. Jadi Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia, ya kedua-duanya. Monggo, dipun tampi Bu. Selanjutnya nggih. Siap-siap Bu, ingkang sebelah mriko kidul. Pertanyaan yang ketiga, siapa muslim yang baik menurut hadis Nabi tadi? Yo, siapa? Siapa? Sebelah utara boleh. Ulangi ya, siapa muslim yang baik menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Muslim yang baik itu yang titik-titik dan titik-titik. Nah. Ya, lebih khusus lagi, Nawo. Ya, boleh. Jadi yang lebih tepat adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguan dan tangannya, ya. Termasuk kan itu takwa kan, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ya. Yang keempat, masih ada nggak Pak Irman? Masih banyak ya. Yang keempat, bingung ya. Ada 10 pertanyaan disiapkan. Apa maksudnya selamat dari lisan? Nah, ini. Cobi. Apa maksudnya selamat dari lisan? Tidak apa? Ngacung dulu. Ngacung dulu, ya. Belakang. Tidak menghibah, ya. Selamat dari hibah, betul. Salah satu diantaranya. Ya, ya, ya. Yang kelima ya. Yang kelima, monggo disimak ulang. Catatannya dibuka dulu. Yang kelima, apa maksudnya selamat dari tangan? Nah, niku. Seseorang selamat dari perbuatan tetangganya, tangan perbuatannya. Napa niku maksudnya? Ah, ini ada ini. Oh ya.
Ya, betul. Tidak memukul, tidak mencuri harta tetangganya. Yang keenam ya, yang keenam, apa timbangan yang paling berat bagi seorang muslim pada hari kiamat? Ayo. Oh, yang lain dulu. Yang lain dulu. Nah, itu adiknya itu. Iya. Apa tadi? Ya, betul. Akhlak yang baik. Husnul khuluq. Ya. Yang ketujuh ya. Semangat ini, ayo. Susah ya. Ini yang bikin Ustadz. Saya cuma bacain. Ngapunten ya. Nah, yang ketujuh, sebutkan contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini gampang. Ayo, Acung. Contoh akhlak yang baik itu, Ibu. Apa contohnya akhlak yang baik? Ya, ya, betul. Tidak mencela ya. Mudah memaafkan ya. Berarti saya yang dapat. Ya, betul. Kasih, Pak. Monggo Bu, dipun tampi. Yang ke-8 nggih, yang ke-8 siap-siap mawon. Bapak-bapak ini boten mau apa Pak, bapak-bapak siap ngacung, Pak. Ada seorang wanita yang rajin sholat, ya tadi disebutkan oleh Ustadz, rajin puasa, rajin sedekah, tapi suka menyakiti tetangga. Dia ini masuk surga apa neraka? Nah, ayo. Apa? Betul. Kasih hadiah Pak Irman. Pak Satria kasih hadiah. Ya. Kan tadi masih sepenggal ya, masih satu penggal. Yang penggalan berikutnya ada wanita lain ya ibadahnya biasa aja, tapi tidak pernah menyakiti tetangga. Ya, mana? Mana tadi yang acung? Yang duluan? Iya. Iya betul. Gampang kan ya, nggak susah ya. Tinggal cepet-cepetan aja nih berarti. Nah yang 10 satu lagi ya. Oh ya, dari saya 10 ya, nanti masih ada lagi yang dari teman-teman yang lainnya. Kesimpulan dari apa yang tadi Ustadz sampaikan, apakah ibadah saja cukup tanpa akhlak yang baik? Kenapa? Ya itu. Ya. Nah itu. Ibu-ibu yang oranye itu apa? Pertanyaan saya ulang ya. Apakah ibadah saja cukup tanpa akhlak yang mulia, yang baik? Kasih jawabannya dan alasannya apa? Tidak. Terus? Hah? Ya, boleh. Tidak cukup. Harus diiringi dengan akhlak yang baik. Gitu ya. Ini dari saya cukup. Monggo Pak Azhar. Oh, dua balon. Bapak atau Ibu, mohon disimak. Pertanyaannya mudah sekali, tapi ini berarti menurut saya tim bisa melihat siapa yang paling duluan. Apa judul ceramah kali ini?
Udah pernah. Mana? Foto apa, Bu? Bekal perjalanan panjang. Oke, oke. Oh iya, berarti ini agak berat, tapi nggak berat banget. Oke. Oh, disimak. Ada 3 bekal untuk perjalanan panjang, ya. Ada 3 bekal. Yang sampun, mangapunten, ingkang sampun nate angsal, dipun paringaken yang lain. Ada 3 bekal, sebutkan 2 saja. Mana? Oke. Oh, monggo. Akidah yang benar, ya. Oke. Oke, betul. Oke. Benar. Dobi disimak malih. Ada syarat diterimanya sebuah amal ibadah, nggih. Syaratnya ada 2. Sebutkan 2 syarat itu. Oke, betul. Wah, ini gede banget ini. Ini dapat 2 sembako berarti nanti ini. Oke, jumbo. Oke. Oke. Ada 2, oke. Ada kelak di akhirat, ada justru yang menurut kita baik itu malah ternyata mendapat vonis yang tidak baik, ya. Jadi ada 3 penghuni neraka yang pertama kali dicemplungkan ke neraka, nggih. Itu yang menurut kita manusia itu baik, ternyata oleh Allah dinilai tidak baik. Sebutkan 3 orang ini. Oke, Adek, yuk, pinter nih kelihatannya, kecil tapi bisa menjawab. Yuk, yang pertama. Betul, ya. Ya, pencari ilmu ya. Yang ketiga. Ya, dermawan ya. Oke, betul. Wah, luar biasa ini Adek. Betul ketiga. Oke. Ini gede juga ya, Pak? Oke, agak gede. Ini perlu disimak ini. Karena tadi mungkin cuplikan yang disampaikan Ustadz itu tidak mencantumkan, mungkin beliau lalai, tapi mudah-mudahan ada yang bisa. Beliau tadi menyampaikan kutipan dalam Al-Quran yang kurang lebih artinya itu tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah tuh sudah menjamin rizkinya. Ya, beliau maha mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Itu menurut saya ini ada di Quran surat apa, ayat berapa. Nanti kalau ada yang nanti biar Ustadz yang menyampaikan, karena beliau tadi lupa menyampaikan tapi tidak menyebutkan di Al-Quran dan ayat berapa. Ayo. Tuh ada clue-nya tuh. Nama Nabi di Al-Quran cuma ada 6 Nabi yang menjadi surat di Al-Quran. Ayo coba lagi. Cuman suratnya aja, nggak perlu ayatnya. Nama Nabi, Bu, nama Nabi nggih. Dua, udah ya terus. Cuma 6. Ayo cuma 6 Nabi. Terus 3 udah enggak, tinggal 3. Apa? Bukan nama surat. Apa? Dek. Mana? Pojok.
Tadi yang menyebut Hud. Hud, oke, betul. Wah. Ayatnya berapa, Bu? 6, nggih. Ayat 6. Tadi sudah betul, surat Hud. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian simbolis sembako kepada penerima manfaat dari tim Sadari. Selanjutnya kenang-kenangan untuk ketua takmir. Yang biru. Yang itu yang biru. Ya, yang biru. Ya, khusus ini pribadi untuk ketua takmir. Jangan iring nggih, pangapunten. Iya, tanpa pertanyaan. Iya. Iya, jalur khusus. Ya. Ya. Berikutnya untuk fasilitas Masjid Al-Mukarramah kami berikan dispenser, mudah-mudahan ini manfaat kepada tua takmir. Ya. Monggo ini kami mengajak kalau ada yang ingin sodakoh, ini belum ada galonnya. Ya, belum ada galonnya. Mas, ini kartu garansinya. Ya. Demikianlah rangkaian acara